Dakta Radio, bijak dan cerdas. Pukul 9:33 waktu Indonesia Barat dan rekan-rekan kita akan ikuti talk show bersama Yakult 30 tahun bersama Yakult untuk Indonesia dan sudah hadir bersama kami via Zoom yaitu ada Bapak Sutono selaku Direct Sales Yakult Cabang Bekasi. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak Sutono. Waalaikumsalam, selamat pagi Pak Ibnu. Ya, selamat Pak Sutono. Sehat Pak Sutono pada siang hari ini? Alhamdulillah sehat Pak Ibnu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Juga ada Bu Desi Marina selaku SPV Yakult Lady Cabang Bekasi. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Desi. Selamat pagi Pak Ibnu, selamat pagi semua pendengar Dakta Radio 107 FM. Iya. Sehat Bu Desi pagi hari ini? Sehat Pak. Mudah-mudahan Pak Ibnu juga dalam keadaan sehat ya. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita semua sehat dan bisa terhindar dari penyakit COVID-19, Bu Desi. Amin. Ya. Dan rekan-rekan mengingatkan kembali untuk yang sedang mendengarkan talk show Yakult ini, nanti silakan ingin tanya mengenai apa sih Yakult dan juga bagaimana untuk menjadi keagenan ataupun menjual Yakult sendiri, dan juga nanti juga ada segmen kuis bagi pendengar rekan Dakta yang beruntung silakan di WhatsApp 0815111007 atau telepon di 0218816363. Tapi nanti di segmen ketiga dan juga segmen keempat ada kuis untuk pendengar rekan Dakta yang dipersembahkan oleh Yakult. Baik, langsung aja kita ke talk show-nya. Pak Sutono, mungkin orang sudah tahu Yakult ini Pak Sutono ya. Nah, ini mungkin beberapa orang juga nggak tahu nih Yakult ini apa nih. Yakult ini sebenarnya apa sih Pak Sutono? Baik Pak Ibnu, terima kasih pertanyaannya. Ya, apakah Yakult itu? Yakult merupakan minuman susu fermentasi yang penting untuk konsumsi semua orang, baik dari segala kalangan usia, karena di dalamnya terdapat lebih dari 6,5 miliar bakteri L-Casein strain. Nah, manfaatnya sendiri adalah satu, menjaga keseimbangan mikroorganisme baik di dalam usus, kemudian menekan pertumbuhan bakteri merugikan, lalu mengurangi racun dalam tubuh, mencegah gangguan pencernaan seperti sembelit atau diare, dan yang terakhir adalah meningkatkan kekebalan tubuh. Selain itu, Yakult juga tidak mengandung zat pengawet dan pewarna, sehingga aman untuk dikonsumsi. Seperti itu Pak Ibnu. Yakult juga sebagai minuman yang tentunya menjaga imun tubuh dan juga menjaga kesehatan tubuh Pak Sutono ya. Ya. Baik, dan juga saya mungkin oper-oper ke Bu Desi, ini sejarah ditemukannya Yakult ini apa sih Bu Desi? Ya, terima kasih Pak Ibnu. Ya, jadi untuk sejarah awalnya Yakult ditemukan yaitu adalah bakteri baik Lactobacillus yang sebelumnya sempat disinggung ya Pak. Pertama kali itu ditemukan oleh Dr. Minoru Shirota, yaitu dokter lulusan Kyoto Imperial University Jepang tahun 1930. Nah, Dr. Minoru Shirota saat itu memiliki filosofi ya bernama steroidisme yang terdiri dan mencegah lebih baik daripada mengobati. Jadi usus yang sehat adalah kunci umur yang panjang dan memberikan kesehatan dengan harga yang terjangkau. Nah, Yakult kemudian mulai diproduksi dan dipasarkan melalui Yakult Honsha pada tahun 1935, Pak. Untuk suara cukup jelas ya, Pak? Jelas. Atau kurang jelas? Ya, terima kasih banyak, Pak Ibnu. Ya, berarti awalnya Yakult ini dari Kyoto ya, dari Jepang, dari Imperial University tahun 1930 oleh Dr. Minoru Shirota. Ya, dan juga ini memiliki filosofi bernama steroidisme yang juga terdiri dari mencegah lebih baik daripada mengobati, dan usus yang sehat adalah kunci umur yang panjang. Nah, ini bagaimana sih ceritanya? Kita memberikan kesehatan dengan harga terjangkau ya Pak. Dan memberikan kesehatan dengan harga yang terjangkau, apalagi bagi masyarakat Indonesia, Bu Desi ya. Iya, betul sekali Pak Ibnu. Baik, ini ceritanya bagaimana sih Yakult bisa mendunia, bahkan sampai di Indonesia saat ini dari Jepang bisa mendunia. Mungkin Pak Sutono bisa menjelaskan. Baik, Pak Ibnu, terima kasih.
ya Yakult bisa mendunia dan sampai di Indonesia itu setelah sukses dipasarkan di Jepang. Dr. Minoru Shirota dan Yakult Honsa berkeinginan agar semua orang di dunia merasakan manfaat Yakult. Kemudian akhirnya Yakult dijual secara internasional pada tahun 1964 ke Taiwan. Sampai sekarang Yakult sudah dipasarkan di 40 negara dan dikonsumsi 40 juta orang setiap harinya. Nah, kalau untuk sampai di Indonesia sendiri ini bagaimana sih? Mungkin Bu Desi? Ya, terima kasih banyak Pak Ibnu. Di Indonesia sendiri, Yakult dipasarkan oleh PT Yakult Indonesia Persada pada tahun 1991 ya. Dengan pabrik pertamanya pada saat itu ada di Jalan Kiwi, Pasar Rebo, Jakarta Timur. Nah, karena begitu antusiasmenya dan permintaan masyarakat yang semakin banyak ya, sehingga membuat Yakult di Indonesia memindahkan pabriknya ke daerah Sukabumi, Pak, pada tahun 97. Nah, lalu juga kita PT Yakult juga mendirikan pabrik yang kedua yang ada di Mojokerto, Pak, pada tahun 2014. Jadi untuk saat ini kita sudah memiliki 2 pabrik di Indonesia, yang pertama di Sukabumi dan yang kedua ada di Mojokerto, Pak. Nah, seperti itu, Pak. Sukabumi dan yang kedua di pabrik Mojokerto sendiri karena penjualan Yakult ini sudah cukup luas, Bu Desi ya. Betul, sangat antusias dari masyarakat cukup tinggi ya dengan produk Yakult sehingga kita sampai mendirikan 2. Mungkin tahun-tahun ke depan kita bisa tambah-tambah lagi, Pak. Seperti itu. Ya mudah-mudahan ya. Amin, amin, Pak. Sampai di luar Pulau Jawa mendirikan pabriknya juga Bu Desi ya. Ya, harapannya seperti itu ya, Pak, biar lebih luas jangkauannya gitu, Pak. Berarti awalnya bagaimana sampai ke Indonesia sendiri ini tahun 1964 secara internasional Yakult sudah dijual bahkan sampai ke Taiwan dan sampai sekarang sudah dipasarkan di 40 negara berbeda dan dikonsumsi 40 juta orang setiap harinya. Dan Indonesia sendiri ini di tahun 1991 Bu Desi ya oleh PT Yakult Indonesia ada. Betul. Kalau dulu di Jakarta Timur di Pasar Rebo tepatnya dan juga sekarang udah masyarakat antusiasme dan permintaan masyarakat penjualan Yakult mulai banyak, akhirnya memindahkan pabriknya atau membuat pabriknya di Sukabumi tahun 97 dan sekarang di Mojokerto juga ada berdiri di tahun 2014. Baik, Bu Betul sekali, Pak Ibnu. Pak Sutono, mungkin kita jeda terlebih dahulu dan rekan data yang mendengarkan disimak baik-baik karena nanti ada kuis yang mungkin pertanyaannya ataupun jawabannya ada di dalam talk show ini. Silakan nanti ketika sudah mulai kuis, klik jawabannya di WhatsApp 0815 11 107 107 dan juga telepon di 021 881 6363. Pak Sutono dan Bu Desi kita jeda terlebih dahulu dan rekan-rekan kita talk show bersama Yakult akan segera kembali setelah jeda berikut. Ya, terima kasih. Radio, bijak dan cerdas. Cintai ususmu, minum Yakult tiap hari. Jadikan hidupmu hidup yang lebih sehat. Kenapa? Bakteri baik, L-Casein Shirota strain menekan bakteri jahat. Cintai ususmu, minum Yakult tiap hari. Cintai ususmu, minum Yakult tiap hari. Jadikan hidupmu hidup yang lebih sehat. Kenapa? Bakteri baik, L-Casein Shirota strain menekan bakteri jahat. Cintai ususmu, minum Yakult tiap hari. Buat rekan Dakta, cegah pandemi COVID-19 dengan mematuhi protokol kesehatan serta pola hidup bersih dan sehat. Yakult, minuman susu fermentasi yang diproduksi secara higienis, menggunakan standar ISO 22000-2018. Cintai ususmu, minum Yakult tiap hari. Pertama kali dipasarkan di Jepang tahun 1935. Kini Yakult sudah tersedia di 40 negara dan dikonsumsi oleh 40 juta orang
setiap harinya. Di Indonesia, Yakult secara perdana diproduksi tahun 1991 dengan pabrik pertamanya di Jalan Kiwi, Jakarta Timur. Meningkatnya antusiasme masyarakat membuat Yakult memindahkan pabriknya ke Sukabumi tahun 1997 dan bahkan membangun pabrik berikutnya di Mojokerto tahun 2014. Saat ini ada lebih dari 7 juta botol Yakult terjual setiap harinya di Indonesia. Di usia yang kini menginjak 30 tahun, Yakult Indonesia mengucapkan terima kasih atas kesetiaan masyarakat mengkonsumsi Yakult. Jangan lupa minum Yakult setiap hari. Mari, cintai ususmu, minum Yakult tiap hari. Untuk lebih jelasnya, hubungi media sosial Facebook Yakult Indonesia, Instagram Yakult_Indonesia untuk dijual atau diminum langsung. Cintai ususmu, minum Yakult tiap hari. Dakta Radio, bijak dan cerdas. Buat rekan Dakta dimanapun Anda berada yang sedang mendengarkan Radio Dakta, cintai ususmu, minum Yakult tiap hari. Usus yang sehat membuat kita lebih bahagia. Tahukah pendengar, Yakult Indonesia sudah berusia 30 tahun dan lebih dari 7 juta botol terjual setiap harinya di seantero Nusantara. Kontribusi untuk kesehatan masyarakat tak hanya disampaikan lewat manfaat 6, miliar bakteri LKC Sirotastrin dalam sebotol Yakult, namun melalui usaha-usaha lain. Salah satunya di masa pandemi, perusahaan membantu memperkuat kekebalan tubuh tenaga medis 1.800 fasilitas kesehatan dengan memberikan lebih dari 1,6 juta botol sampel Yakult. Selain itu, Yakult dan Loving Indonesia mengadakan webinar lebih dari 70.000 orang mengenai pentingnya menerapkan pola hidup sehat dan memeriksakan dini kanker payudara. Dan masih dalam talk show Yakult bersama Pak Sutono dan juga Ibu Desi Marina. Silakan untuk Anda yang ingin bertanya kepada Yakult saat ini, silakan di WhatsApp 0815 11 107 107 dan juga simak baik-baik talk show Yakult karena nanti di segmen ketiga juga segmen keempat akan ada kuis berhadiah menarik dari Yakult untuk Anda. Akan nanti sampaikan pertanyaan dan juga dijawab di WhatsApp 0815 11 107 107 atau juga bisa telepon di 021 881 6363. Baik, Pak Sutono dan Bu Desi, kita kembali lagi. Ini selain menjual produk, apa saja sih kegiatan yang pernah dilakukan Yakult Indonesia ataupun kontribusi Yakult untuk masyarakat Indonesia? Mungkin ke Pak Sutono. Baik, Pak Ibnu, terima kasih. Di usianya yang tahun ini menginjak ke 30 tahun, PT Yakult Indonesia Persada senantiasa menjalankan usaha-usaha khusus setiap hari untuk mengingatkan keluarga Indonesia menjaga kesehatannya. Di tengah pandemi seperti saat ini, kami mengadakan film showing secara virtual agar masyarakat tetap tercerahkan dengan informasi seputar kesehatan meski di rumah. Melalui film showing, Yakult Indonesia pun menggalakkan pentingnya menjauhi COVID-19. Begitupun dengan kunjungan pabrik yang kini dilakukan secara virtual. Jadi bagi Yakult Family yang penasaran bagaimana sih proses pembuatan Yakult, sangat diperbolehkan untuk mengikuti kunjungan pabrik virtual ini. Itu Pak Ibnu. Berarti kalau ada kegiatan-kegiatan mungkin seperti kegiatan dari sekolah ataupun kampus yang studi tour, mungkin Pak Sutono ya yang kunjung ke pabrik sekarang bisa kunjungan pabrik virtual Yakult ini baik di Sukabumi dan juga Mojokerto. Nah ini untuk menyinggung soal pandemi COVID-19 ini, sejauh mana kontribusi Yakult dalam meredam tingkat penularan pandemi COVID-19 ini? Mungkin Bu Desi mau menjawab? Ya, terima kasih banyak Pak. Ya, jadi pada masa pandemi ini ya, mau tidak mau mengubah banyak aspek kerjaan ya, termaksud di Yakult Indonesia. Ya, salah satunya dengan kita ya menerapkan protokol kesehatan 5M bagi karyawan dan Yakult Lady saat bekerja. Ya, tentu juga Pak Ibnu tahu ya, selain itu juga ada kebijakan mengenai WFH, WFO gitu ya Pak ya. Nah, jadi di Yakult juga mewajibkan karyawan untuk mengikuti vaksinasi Pak, sesuai anjuran pemerintah dan mempercepat terbentuknya herd immunity ya Pak ya. Nah, jadi kami juga bergerak aktif di media sosial dengan rutin membagikan informasi atau himbauan bagi pelanggan untuk senantiasa terhindar dari COVID-19, termasuk menerapkan pola hidup bersih dan sehat Pak, sehingga imunitasnya kuat.
Nah, di samping itu juga kita juga melakukan sampling ke rumah sakit dan puskesmas sejak Maret 2020 sampai Oktober 2021 untuk menghentikan juga kegiatan yang ada di zona merah, Pak. Jadi kita kalau zonanya sudah merah, kita tidak ada kegiatan di lokasi tersebut seperti itu, Pak. Berarti lebih ketat penjualan ataupun prokesnya Bu Desi ya. Gimana, Pak? Apa prokes dan juga 5M-nya harus lebih ketat ya untuk mungkin terutama Yakult tadi untuk Iya. penjualan dan juga kegiatan-kegiatan di zona merah ini untuk sementara dihentikan, Bu Desi ya. Nah, sekarang di usia yang mungkin Yakult sudah 30 tahun, sudah cukup lama ini, kegiatan apa saja sih yang sudah ataupun akan dilakukan dari Yakult sendiri? Mungkin Pak Sutono? Baik, Pak Ibnu, ya PT Yakult Indonesia Persada tahun inilah tahun yang ke-30 ya ulang tahunnya. Yaitu dalam memeriahkan 30 tahun anniversary Yakult, kami bersama organisasi peduli kanker payudara Loving Indonesia mengadakan webinar tentang deteksi dini kanker payudara kepada lebih dari 70.000 orang yang terdiri dari karyawan dan keluarga Yakult Lady serta pelanggan. Yang kedua adalah donor darah. Kita semua di semua cabang di seluruh Indonesia, kita juga melakukan serentak untuk kegiatan donor darah bagi karyawan PT Yakult Indonesia Persada. Kemudian yang berikutnya adalah webinar kesehatan. Ya. Kemudian yang berikutnya pelaksanaan PHBS, dan yang terakhir tetap melaksanakan SOP yang sempurna. Seperti itu Pak Ibnu, kegiatan kami di saat meriahkan anniversary 30 tahun Yakult. Baik, Pak Sutono dan Bu Desi, ini ada pendengar yang masuk lewat telepon. Mungkin kita sapa terlebih dahulu, Bu Desi dan Pak Sutono ya. Ya, baik Pak. Boleh? Baik, Assalamualaikum Dakta. Ya, dan Pak siapa di mana? Pak Hadi ini Pak Hadi di mana? di Babalan. Pak Hadi di Babelan. Silakan Pak Hadi, ingin bertanya? Mau nanya tentang Yakult ini. Ya. Itu bisa ngambil di pabriknya. Itu berapa kira-kira pardo apa? Ya, jelas ya. Kira-kira berapa itu fungsinya kalau di... Ya, baik. Apalagi Pak Hadi? Mungkin? Terus itu nanya itu aja. Nanya itu aja ya? Oh, baik. Terima kasih Pak Hadi di Babelan. Ya, baik. Assalamualaikum Pak Hadi. Baik, Pak Sutono dan Bu Desi, ini Pak Hadi di Babelan ingin bertanya, bisa tidak ngambil Yakult di pabriknya, mungkin untuk penjualan ini, mungkin. Siapa yang ingin menjawabnya? Mungkin Sutono atau Bu Desi? Ya, terima kasih Pak. Jadi untuk Pak Hadi yang ada di Babelan, terima kasih banyak untuk pertanyaannya. Sebenarnya kalau untuk pembelian Yakult, ya karena rumahnya Pak Hadi juga ada di Babelan, tidak perlu jauh-jauh ya, sampai ke Sukabumi ya. Jadi kalau untuk Pak Hadi mau membeli Yakult, silahkan. Kita ada ibu-ibu Yakult Lady yang sudah mengantarkan Yakult di daerah Babelan untuk langsung bisa dikonsumsi secara langsung dan tidak perlu jauh-jauh ya. Nah, di samping itu juga kalau memang Pak Hadi ada rencana untuk menjual kembali, kita juga bisa lakukan ya kunjungan ke tokonya Pak Hadi melalui mobil-mobil direct sales ya. Ini kebetulan dipimpin oleh Pak Sutono. Mungkin kalau untuk dijual kembali, Pak Sutono akan bisa bantu jelaskan caranya. Silakan Pak Sutono. Silakan Pak Sutono. Baik, ya. Kalau kita ingin menjual Yakult sangat mudah. Ya, yang pertama toko tersebut mudah dijangkau oleh sepeda motor maupun mobil bagi tim kami. Kemudian ada tempat pendingin ya, itu udah wajib karena Yakult harus disimpan dalam suhu 0 sampai 10 derajat Celcius. Itu saja ya, syaratnya tidak banyak. Kalau memang tidak ada pendinginnya, kita bisa memberikan penitipan pendingin dengan syarat yaitu adalah penjualan lebih dari
kurang lebih dari 250 botol selama 1 bulan. Seperti itu. Mungkin Pak Sutono bisa diinfokan untuk nomor telepon atau tempat lokasi kita, Pak, yang di daerah Bekasi, Pak, supaya Pak Hadi lebih mudah ya. Iya. Baik, Pak Hadi, kalau Pak Hadi mungkin bisa berkunjung atau ke tempat kami yang ada di Jalan Pramuka nomor 87 ya, sepanjang Jaya, Kecepatan Rawalumbu, dengan telepon 021 824 15114. Ya, kami akan menerima dengan baik saat berkunjung ke TKU kami. Mungkin diulangi Pak Sutono 021. Ya, 021 824 15114. 15114 di 021 824 15114 untuk mungkin Pak Hadi dan mungkin rekan-rekan. Ya, untuk ingin menjual ya. Tapi kalau mau dikonsumsi langsung, Pak Ibnu, saya juga bisa informasi. Ya. Pak Hadi boleh bertelepon di nomor 824 00741, Pak. Di 824. Ini untuk minum langsung ya. Untuk peminum langsung. Artinya nanti ada Yakult Lady yang bisa antar ke rumah Pak Hadi di daerah Babelan. Kebetulan juga kita sudah ada TKU ya atau kantor di sana, Pak. Ya, berarti bisa kalau untuk Pak Hadi yang ingin menjualkan kembali bisa ke Pak Sutono di 021 824 15114 dan juga kalau mau minum langsung bisa ke Yakult Lady. Ada nomor teleponnya 4 00741 Bu Desi ya. Ya, betul sekali, Pak. Nah, ini kalau untuk mungkin saya singgung kembali ya di masa pandemi ini, kalau untuk penjualan Yakult sendiri yang ingin menjualnya bagaimana sih Pak Sutono nih? Ya. Kalau untuk kalau untuk di masa pandemi ini banyak yang ingin jual kembali Yakult sendiri, bagaimana sih Pak Sutono? Baik, terima kasih pertanyaannya Pak Ibnu. Ya, untuk menjual Yakult sendiri, ya kan, yang terpenting adalah toko tersebut punya pendingin satu. Kedua, tim kami sudah semuanya mulai proses protokol ya. Jadi sudah vaksin semua, kemudian menjalankan prokes sehingga aman untuk berkunjung ke toko-toko yang ingin. Pada intinya adalah akses jalan bisa dilalui oleh sepeda motor maupun mobil, seperti itu Pak Ibnu. Dan bila ingin informasi lebih lanjut yang kami sampaikan tadi, hubungilah 021 824 15114 ya, yang tepatnya kantor kami di Jalan Pramuka nomor 87 ke Kelurahan Sepanjang Jaya, Kecamatan Rawalumbu. Seperti itu Pak Ibnu. Baik. Jadi seperti itu mungkin rekan-rekan yang menjual kembali harus dia pendingin ataupun mungkin kulkas untuk menyimpan Yakultnya, dan mungkin bisa langsung ke telepon 021 824 15114. Dan Pak Sutono dan Bu Desi, kita jeda terlebih dahulu dan rekan-rekan nanti akan disampaikan untuk kuis Yakultnya. Pertanyaannya di segmen ataupun di sesi ketiga dan juga di sesi keempat akan disampaikan, jawab melalui WhatsApp di 0815 11 107 107 atau bisa telepon di 021 881 6363. Kita akan jeda terlebih dahulu, jangan kemana-mana. Dakta Radio, bijak dan cerdas. Cintai ususmu, minum Yakult tiap hari. Jadikan hidupmu hidup yang lebih sehat. Kenapa? Bakteri baik, L-Casechirotas strain, menekan bakteri jahat. Cintai ususmu, minum Yakult tiap hari. Cintai ususmu, minum Yakult tiap hari. Jadikan hidupmu hidup yang lebih sehat. Kenapa? Bakteri baik, L-Casechirotas strain, menekan bakteri jahat. Cintai ususmu, minum Yakult tiap hari.
Buat rekan Dakta, cegah pandemi COVID-19 dengan mematuhi protokol kesehatan serta pola hidup bersih dan sehat. Yakult, susu fermentasi yang diproduksi secara higienis menggunakan standar ISO 22000-2018. Cintai ususmu, minum Yakult tiap hari. Pertama kali dipasarkan di Jepang tahun 1935. Kini Yakult sudah tersedia di 40 negara dan dikonsumsi oleh 40 juta orang setiap harinya. Di Indonesia, Yakult secara perdana diproduksi tahun 1991 dengan pabrik pertamanya di Jalan Kiwi, Jakarta Timur. Meningkatnya antusiasme masyarakat membuat Yakult memindahkan pabriknya ke Sukabumi tahun 1997 dan bahkan membangun pabrik berikutnya di Mojokerto tahun 2014. Saat ini ada lebih dari 7 juta botol Yakult terjual setiap harinya di Indonesia. Di usia yang kini menginjak 30 tahun, Yakult Indonesia mengucapkan terima kasih atas kesetiaan masyarakat mengkonsumsi Yakult. Jangan lupa minum Yakult setiap hari. Mari, cintai ususmu, minum Yakult tiap hari. Untuk lebih jelasnya, hubungi media sosial Facebook Yakult Indonesia, Instagram Yakult_Indonesia untuk dijual atau diminum langsung. Cintai ususmu, minum Yakult tiap hari. Pukul 10 waktu Indonesia Barat. Ibnu Jauzi rahimahullah berkata, jika engkau mentaati Allah dalam keadaan tersembunyi, niscaya Allah akan memperbaiki hatimu, sekalipun engkau tidak sedang berniat memperbaikinya. Saatnya kita ikuti rangkuman informasi aktual dalam Dakta Terkini. Rekan Dakta, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Ansori Siregar mengusulkan agar pemerintah menggratiskan tes PCR untuk masyarakat. Usulan ini menimbang bahwa harga tes PCR COVID-19 bervariasi. Menurutnya, tes PCR gratis bisa menjadi solusi untuk meredakan situasi terhadap hal tersebut, sembari melihat perkembangan dan respon dari khalayak setelahnya. Ia juga mempertanyakan apa yang membedakan antara tes PCR di awal masa pandemi hingga saat ini. Satlantas Polres Jombang dan Telantas Polda Jawa Timur mengumpulkan bukti-bukti rekaman CCTV di sekitar lokasi kejadian kecelakaan yang menewaskan artis Vanessa Angel dan suaminya Febri Ardiansyah. Rekaman CCTV akan jadi bahan penyidik untuk mendalami dan mencari citra perkembangan bagaimana kecelakaan di Tol Jombang kilometer 672 pada Kamis lalu. Tanya itu, polisi juga telah menggali keterangan sejumlah saksi, diantaranya petugas jasa marga, warga di sekitar lokasi hingga saksi yang selamat dalam kejadian. Seorang WNI yang menetap di Cina menyinggung isu konflik Taiwan terkait panic buying warga sejumlah kota di sana. Rumor konflik Cina dengan Taiwan disebut jadi salah satu yang membuat panic buying warga di negeri tirai bambu. Ketika ditanya, ia menceritakan bahwa di daerah tempat tinggalnya di Shanghai tidak terjadi panic buying. Namun ia tidak bisa menceritakan lebih banyak soal situasi Taiwan dan Cina yang memanas karena isu yang sensitif. Sekian Dakta Terkini, saya Ibnu Jabar. Telah Anda ikuti Dakta Terkini, rangkuman informasi aktual yang dipersembahkan oleh Cintai ususmu, minum Yakult tiap hari. Jadikan hidupmu hidup yang lebih sehat. Kenapa? Bakteri baik, L-Casechirotastrain menekan bakteri jahat. Cintai ususmu, minum Yakult tiap hari. Cintai ususmu, minum Yakult tiap hari. Jadikan hidupmu hidup yang lebih sehat. Kenapa? Bakteri baik, L-Casechirotastrain menekan bakteri jahat. Cintai ususmu, minum Yakult tiap hari. Radio, satu suara berjuta telinga. Ayo, dengar radio. Dakta
Suara Radio, bijak dan cerdas. Pukul 10:03 waktu Indonesia Barat dan masih dalam talk show bersama Yakult, 30 tahun Yakult bersama Indonesia. Dan silakan untuk rekan Dakta yang ingin bertanya seputar Yakult bisa di WhatsApp 0815 11 107 107 atau juga bisa lewat telepon di 021 881 6363. Dan di sesi ketiga dan 4 ini kita akan mulai membacakan apa untuk kuis radio talk show-nya. Nanti bisa jawab di WhatsApp di 0815 11 107 107. Dan untuk pertanyaannya di WhatsApp ya, berapa banyak jumlah bakteri LCS atau L-casestrain dalam sebotol Yakult? Silakan di WhatsApp 0815 11 107 107. Dan masih kembali dalam talk show Yakult, saya ke Bu Desi. Ini bagaimana bentuk kepedulian lingkungan dari Yakult Indonesia ini, Bu Desi? Ya, terima kasih Pak Ibnu. Untuk bagaimana sih bentuk kepedulian lingkungan dari Yakult Indonesia ya Pak ya. Jadi Yakult Indonesia itu percaya dengan selalu menjaga alam, kebaikan akan selalu bisa kita manfaatkan untuk kebaikan umat manusia. Nah, di pabrik Sukabumi dan di Mojokerto sendiri, Yakult Indonesia memiliki sistem pengolahan limbah yang dirancang oleh Yakult Central Institute di Jepang untuk mengubah air bekas produksi Yakult menjadi bersih, jernih, dan dapat dialirkan ke sungai. Nah ini Pak, saking bersihnya air-air di kolam yang menggunakan air hasil pengolahan ini bisa hidup ya ikan ya Pak ya, dan berkembang secara sehat seperti itu Pak. Nah selain itu Yakult juga rutin mengadakan aksi tanam 10.000 pohon setiap tahunnya di area sekitar pabrik Sukabumi, bekerja sama dengan organisasi pemerhati lingkungan, yaitu Lembaga Alam Lestari Indonesia atau LALI, dan di sekitar pabrik Mojokerto juga bersama LSM PAS Lestari, penanaman dilakukan di lahan kritis. Ini usulan masyarakat setempat supaya kelestarian alam tetap terjaga dan daerah di sana terhindar dari bencana. Nah, untuk saat ini Yakult Indonesia sedang berupaya untuk mengumpulkan dan mendaur ulang sampah plastik pengemasan botol Yakult untuk kelak bisa diolah menjadi barang rumah tangga yang bermanfaat ya Pak ya. Nah, ini kegiatan ini masih dalam tahap uji coba ya Pak ya di 3 cabang kami di Indonesia, yaitu di Bogor 1, Bogor 2, dan di Sukabumi. Nah, diharapkan pada tahun 2029 nanti sekitar 30% sampah plastik Yakult termasuk botol-botolnya di masyarakat bisa ditarik dan didaur ulang. Seperti itu Pak untuk bentuk kepedulian dari Yakult Indonesia terhadap lingkungan Pak. Kepedulian lingkungannya ini selain menanam pohon dan juga ada semacam pendaur ulangan sampah plastik ini, Bu Desi, ada tahap uji coba di 3 cabang di Bogor, Bogor 1, Bogor 2, dan juga Sukabumi, Bu Desi ya. Betul. Betul sekali Pak Ibnu. Jadi ada beberapa hal ya yang kita lakukan untuk sebagai bentuk kepedulian kita terhadap lingkungan gitu Pak dari perusahaan gitu Pak. Ya, baik. Ini ada pertanyaan juga nih dari rekan Dakta sendiri. Nah, ini untuk kedepannya apakah Yakult Indonesia sendiri ada program-program untuk masyarakat? Ini mungkin siapa yang mau menjawab? Mas Tono atau Bu Desi? Silakan Pak Sutono. Pak Sutono, suaranya di unmute dulu. Di unmute Pak. Maaf. Ya. Baik Pak Ibnu, mohon diulang Pak Ibnu. Ini Indonesia apakah kedepannya ada program-program untuk masyarakat sendiri, Pak Stono? Ya, baik. Terima kasih Pak Ibnu. Dalam PT Yakult Indonesia Bersada akan selalu konsisten apa yang sudah dilakukan sekarang, yaitu adalah terkait daur ulang ya, terkait lingkungan hidup, yaitu kita selalu lakukan untuk mengurangi sampah, yaitu yang mendaur ulang bahan-bahan yang kita pakai seperti pembungkus plastik untuk produk kita sendiri itu kita
bawa kembali dan kita kembalikan ke pabrik dan itu akan diolah terus. Dan berikutnya adalah tentang webinar kesehatan, kemudian tentang pelaksanaan PHBS ya. Kita akan selalu mendukung pemerintah terhadap COVID-19 dan itu kita konsisten untuk selalu tim kami di lapangan, karena tim kami di lapangan ini selalu berhubungan dengan masyarakat. Jadi kita sudah paling terdepan untuk melakukan prokes dengan konsisten. Seperti itu Pak Ibnu. Tadi untuk PHBS apa Pak Sono, maaf? PHBS perilaku hidup Pola hidup PHBS. bersih dan sehat. Bersih dan sehat, maaf. Pola Perilaku hidup bersih dan sehat, Pak. Pola hidup bersih dan sehat ya. ya. Hidup bersih dan sehat, baik. Nah, apakah nanti ke depannya ada program-program Yakult mungkin untuk masyarakat menengah ke bawah tidak, Pak Sutono? Mungkin Bu Desi kali yang bisa menjawab. Mungkin Ya, untuk program-programnya untuk kedepannya pasti masih ada ya Pak ya. Tetapi untuk saat ini memang yang kita lakukan ya seperti yang tadi saya sampaikan dulu ya Pak ya, masih seputar pengolahan limbah, penanaman pohon, dan pengumpulan plastik. Kedepannya pasti perusahaan akan melakukan hal-hal lain Pak untuk lingkungan seperti itu Pak. Berarti untuk sekarang fokus terhadap masalah isu lingkungan dulu, Bu Desi ya? Iya, betul sekali Pak. Ini juga ada yang bertanya juga di WhatsApp mengenai masalah kesehatan di Yakult sendiri. Apakah minum Yakult bisa mengatasi masalah mungkin pencernaan dalam yang cukup parah ini? Bagaimana? Mungkin Bu Desi atau Pak Sutono? Ya, terima kasih ya Pak ya. Sebenarnya kalau Yakult ini kan berfungsi untuk membantu menjaga pencernaan kita ya Pak ya. Jadi kenapa sih kita perlu menjaga pencernaan kita ya, karena kondisinya makanan semua berkumpul di situ ya Pak ya. Jadi kita harus menjaga pencernaan. Nah, mengapa sih kita juga harus mencintai usus juga ya Pak ya? Karena usus adalah organ yang sangat penting ya Pak di dalam tubuh manusia. Usus yang menyerap gizi yang diperlukan, kemudian merubahnya menjadi energi, sehingga organ tubuh yang lain bisa bekerja dengan baik. Nah, jadi kalau usus kita sehat, bisa selalu menyerap gizi dengan baik, sehingga tubuh akan menjadi kuat, tidak mudah sakit, dan mudah-mudahan penyakit-penyakit yang lain tidak bisa terjadi ya Pak. Nah, semoga kita juga bisa berumur panjang dalam kondisi yang sehat. Untuk itu, marilah kita selalu mencintai usus kita, seperti itu Pak. Baik, berarti cintai ususmu untuk mencintai ataupun menjaga kesehatan pencernaan Bu Desi ya. Iya, betul sekali Pak. Baik. Nah, ini ada juga yang bertanya Bu Desi nih, bagaimana cara agar menjadi Yakult Lady? Ini gimana nih Bu Desi? Ya, terima kasih banyak Pak. Ya, untuk pendengar Radio Dakta ya, 107 FM dimanapun berada, untuk menjadi seorang ibu Yakult Lady sangatlah mudah ya Pak. Jadi kalau menjadi seorang Yakult Lady itu kita membutuhkan seorang ibu rumah tangga yang berusia antara 25 sampai 39 tahun, berpendidikan minimal SMP, bisa berkomunikasi dengan baik, ya, mendapatkan izin suami, dan yang pasti harus tinggal di dalam area lingkungan sendiri Pak, seperti itu. Iya. Berarti dari usia 25 sampai 39 ya untuk menjadi Yakult Lady ya? Betul sekali Pak. Jadi kita untuk menjadi seorang Yakult Lady adalah wanita dewasa ya Pak. Artinya yang berusia cukup, berusia antara 25 sampai 39 tahun. Yang paling penting juga dia tinggal di dalam area sendiri atau di dalam lingkungan rumahnya gitu Pak. Berarti di area komplek atau perumahan seperti itu? Di dalam lingkungan area kerjanya Pak. Jadi dia tinggal di dalam lingkungan area kerjanya, seperti itu Pak. Oh iya. Nah ini apakah ada syarat-syarat jarak tidak sih Bu Desi untuk jadi Yakult Lady? Kan mungkin ada di rumah ini Yakult Lady-nya siapa, terus ada juga Yakult Lady, mau daftar Yakult Lady, tapi karena masalah jarak ini Bu Desi. Ya, memang untuk
menjadi seorang Yakult Lady kita sudah menentukan wilayah-wilayahnya ya Pak. Artinya untuk satu orang Yakult Lady hanya ada satu saja. Jadi kalau misalkan ada 2 atau 3 di dalam satu wilayah lingkungan, itu kita tidak sarankan Pak. Karena satu lingkungan hanya diperlukan satu orang ibu-ibu Yakult Lady untuk mengcover wilayah area tersebut, seperti itu Pak. Iya, baik. Bu Desi dan Pak Sutono mungkin kita jeda terlebih dahulu dan nanti masuk segmen keempat. Dan rekan akta silakan nanti di segmen keempat ada kuis. Silakan juga bisa via telepon di 0218816363. Nah pertanyaannya tadi berapa banyak jumlah bakteri L. strain dalam sebotol Yakult dan juga di mana saja pabrik Yakult di Indonesia berada saat ini. Silakan telepon nanti di segmen keempat di 021-881-6363. Talk show bersama Yakult akan kembali setelah jeda berikut. Dakta Radio, bijak dan cerdas. Cintai ususmu, minum Yakult tiap hari. Jadikan hidupmu hidup yang lebih sehat. Kenapa? Bakteri baik, L-Casechirotas strain menekan bakteri jahat. Cintai ususmu, minum Yakult tiap hari. Cintai ususmu, minum Yakult tiap hari. Jadikan hidupmu hidup yang lebih sehat. Kenapa? Bakteri baik, L-Casechirotas strain menekan bakteri jahat. Cintai ususmu, minum Yakult tiap hari. Buat rekan Dakta, cegah pandemi COVID-19 dengan mematuhi protokol kesehatan serta pola hidup bersih dan sehat. Yakult, minuman susu fermentasi yang diproduksi secara higienis menggunakan standar ISO 22000-2018. Cintai ususmu, minum Yakult tiap hari. Pertama kali dipasarkan di Jepang tahun 1935. Kini Yakult sudah tersedia di 40 negara dan dikonsumsi oleh 40 juta orang setiap harinya. Di Indonesia, Yakult secara perdana diproduksi tahun 1991 dengan pabrik pertamanya di Jalan Kiwi, Jakarta Timur. Meningkatnya antusiasme masyarakat membuat Yakult memindahkan pabriknya ke Sukabumi tahun 1997 dan bahkan membangun pabrik berikutnya di Mojokerto tahun 2014. Saat ini ada lebih dari 7 juta botol Yakult terjual setiap harinya di Indonesia. Di usia yang kini menginjak 30 tahun, Yakult Indonesia mengucapkan terima kasih atas kesetiaan masyarakat mengkonsumsi Yakult. Jangan lupa minum Yakult setiap hari. Mari, cintai ususmu, minum Yakult tiap hari. Untuk lebih jelasnya, hubungi media sosial Facebook Yakult Indonesia, Instagram Yakult_Indonesia untuk dijual atau diminum langsung. Cintai ususmu, minum Yakult tiap hari. Dakta Radio, bijak dan cerdas. Pukul 10.17 waktu Indonesia Barat dan buat rekan Dakta dimanapun berada yang sedang mendengarkan Radio Dakta. Cintai ususmu, minum Yakult tiap hari. Usus yang sehat membuat kita lebih bahagia. Tahukah pendengar, Yakult Indonesia kini berusia 30 tahun dan lebih dari 7 juta botol terjual setiap harinya di seantero Nusantara. Kontribusi untuk kesehatan masyarakat tidak hanya disampaikan melalui manfaat 6,5 miliar bakteri L-Casechirotas strain dalam sebotol Yakult, namun melalui usaha-usaha lain. Salah satunya di masa pandemi, perusahaan membantu memperkuat kekebalan tubuh tenaga medis di 1.800 fasilitas kesehatan dengan memberikan lebih dari 1,6 juta botol sampel Yakult. Selain itu, Yakult dan Lofting Indonesia menyelenggarakan webinar kepada lebih dari 70.000 orang mengenai pentingnya penerapan pola hidup sehat dan memeriksakan dini kanker payudara. Di ulang tahunnya yang ke-30, Yakult Indonesia mengucapkan terima kasih atas kesetiaan masyarakat mengkonsumsi Yakult. Semoga bisa selalu berkontribusi demi kesehatan keluarga Indonesia. Jangan lupa minum Yakult. Jadikan Yakult sebagai minuman keluarga sehat setiap hari.
Dan rekan-rekan masih dalam talk show Yakult, silakan di segmen keempat ada kuis bersama Yakult dan hadiah menarik dari Yakult itu sendiri. Pertanyaannya, berapa banyak jumlah bakteri L. caseostraceae dalam sebotol Yakult? Dan di mana saja pabrik Yakult Indonesia berada saat ini? Silakan bisa telepon di 021881163 atau juga bisa di WhatsApp 0815111007. Jangan lupa sertakan nama dan juga tempat tinggal dan juga jawaban dari kuis dalam talk show radio. Pertanyaannya, berapa banyak jumlah bakteri L-caseostraceae dalam sebotol Yakult dan di mana saja pabrik Yakult di Indonesia berada saat ini? Silakan bagi rekan rekan yang mendengarkan dari awal sampai saat ini bisa dijawab di WhatsApp 0815111007 atau juga bisa lewat telepon di 02188163363. Saya ke Pak Sutono terlebih dahulu, mungkin kita bicara santai ini selama pandemi sendiri, masyarakat yang antusiasme untuk menjual Yakult sendiri seperti apa sih Pak Sutono? Baik, terima kasih Pak Ibnu. Selama pandemi saat ini, ya alhamdulillah banyak pelanggan baru toko yang meminta untuk dikirim Yakult. Ya, ini syaratnya mudah ya. Jadi sudah sampaikan bahwa untuk menjadi mitra kami untuk bisa menjual Yakult, ya itu sangat mudah. Ya, artinya punya pendingin di tokonya tersebut dan untuk bisa dijangkau oleh mobil dan kendaraan. Dan tim kami akan selalu mengirimkan setiap seminggu sekali. Ya, kita akan kunjungan 1 minggu sekali dan dipastikan untuk selalu tersedia Yakult tersebut. Dan untuk informasi lebih lanjut, ya saya ke kantor kami yang ada di Jalan Pramuka nomor 87 Sepanjang Jaya, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, dengan telepon 021 824 15114. Itu Pak Ibnu. Ya ini silakan yang untuk Anda yang ingin jadi mitra ataupun menjual kembali Yakult bisa telepon 021 824 15114. Ya, dan ini terkait dengan kegiatan webinar deteksi dini kanker payudara sendiri, ini kegiatannya bagaimana sih dan masyarakat untuk pelanggan, terutama pelanggan Yakult ini untuk mendaftarnya seperti apa sih Bu Desi? Atau mungkin Pak Sutono yang menjawab? Ya, terima kasih Bapak atas pertanyaan. Jadi kemarin kita memang ada webinar untuk kanker payudara ya. Jadi untuk Yakult Lady sendiri kita menyampaikan kepada 5 pelanggan ya, masing-masing Yakult Lady untuk menyampaikan bahwa kita ada mengenai webinar dan penjelasan mengenai kanker payudara ya. Jadi kita pada saat itu juga bekerja sama dengan Yayasan Love Pink. Di situ di mana masyarakat bisa tahu cara mencegah bagaimana agar tidak terkena kanker payudara. Nah, memang untuk pada saat acara antusias dari para pelanggan cukup tinggi, Pak Ibnu. Jadi pada saat itu mereka banyak merasakan ilmu-ilmu ya yang disampaikan dan mereka juga bisa tahu bahwa dengan minum Yakult juga bisa mampu membantu mencegah kanker payudara seperti itu Pak Ibnu. Jadi pada saat itu jadi ada 5 pelanggan ya, setiap 1 orang Yakult Lady seperti itu yang disampaikan untuk bisa ikut melalui link Zoom dan melalui YouTube pada saat itu Pak. Berarti 5 orang pelanggan dan Yakult Lady untuk mengikuti webinar. Ya, tapi itu dari 1 Yakult Lady ya, 5 pelanggan. Jadi kalau kita punya 100 Yakult Lady, kita tinggal kalikan 5 saja. Jadi banyak pelanggan yang bisa lebih tahu mengenai materinya ya Pak ya, dari webinar ini gitu. Cukup bermanfaat Pak dan respon pelanggan cukup baik ya Pak. Ketika Yakult Lady kunjungan kembali ketemu dengan pelanggan tersebut, mereka mengucapkan terima kasih karena dengan adanya webinar tersebut mereka banyak tahu bagaimana cara mencegah kanker payudara lebih dini. Seperti itu terutama ibu-ibu rumah tangga ya Pak ya. Gitu. Iya, dan ini kan juga Yakult sendiri juga menanam 10.000 pohon di wilayah daerah Sukabumi. Bu Desi, apakah nantinya mungkin akan keluar Sukabumi
Sukabumi atau mungkin daerah-daerah yang memang harus ada penanaman pohon sendiri sih. Ya, untuk saat ini memang kita sedang menanam 10.000 pohon di daerah Sukabumi ya Pak ya. Ya memang untuk wacananya sampai saat ini baru seperti itu. Mungkin ke depannya bisa seperti yang tadi saya sampaikan, mungkin ke depan bisa ada banyak hal yang kita bisa lakukan untuk kepedulian kita terhadap lingkungan dari PT Yakult Indonesia Persada seperti itu Pak. Ya, bukan selain di Sukabumi, nanti di luar-luar daerah Pulau Jawa juga bisa menanam Ya, pohon. ya. Harapannya sih seperti itu ya Pak ya. Akan banyak hal-hal baik yang kita lakukan dari PT Yakult untuk kepedulian terhadap lingkungan Pak. Ya, mungkin ada pertanyaan juga nih, Pak Sutono, adakah syarat atau modal awal untuk menjual Yakult sendiri, Pak Sutono? Baik, Pak Ibnu, kalau untuk modal awal sih tidak ada ya. Jadi pada dasarnya transaksi awal pun kita minimal adalah 20 botol itu bisa kita layani. Ya, pada dasarnya adalah rutinitas untuk kita kunjungi karena memang produk Yakult itu sendiri adalah produk tanpa bahan pengawet ya, sehingga masa kadaluarsa pun pendek, hanya 40 hari sejak produksi, sehingga kita kunjungan ke toko-toko yang pelanggan kami juga 1 minggu sekali itu kita rutin konsisten. Jadi tidak ada modal awal kah atau apa, ya memang penjualan secara tunai Pak. Seperti itu Pak Ibnu. Berarti tinggal mendaftarkan saja, nanti barang akan dikirimkan oleh distribusi center sendiri Pak Sutono ya? Ya, seperti itu. Untuk lebih lanjut nanti bisa datang ke kantor kami, bisa kami jelaskan, atau telepon ke tadi yang saya sampaikan nomor tadi. Kalau untuk peredaran ataupun penjualan sendiri di Bekasi tentunya Pak Sutono ya, ini bagaimana Pak Sutono? Ya, di Bekasi sendiri kami ada tim ya berjumlah 16 armada ya, 16 rute sales pos ya. Itu dari ujung Marunda sampai ke perbatasan Pondok Gede, kemudian Keranggan sampai perbatasan Setu, dan lalu perbatasan Grand Wisata. Kita dari yang modern, dari supermarket sampai ke retail-retail, sampai ke toko retail yang kecil pun kita sambangin semua. Jadi alhamdulillah untuk direct sales Bekasi sendiri sudah rata-rata penjualan 56.000 botol setiap hari. Seperti itu Pak Ibnu. Ya baik. Mungkin rekan Dakta yang mendengarkan dari awal sampai akhir silakan quick talk show-nya di WhatsApp 0815 11 107 107. Pertanyaannya berapa banyak jumlah bakteri L. casistrein dalam botol Yakult, dan juga di mana saja pabrik Yakult di Indonesia berada. Sampai saat ini bisa di WhatsApp 0815 11 107 107. Dan berarti closing penutup yang ingin disampaikan mungkin dari Pak Sutono dulu. Baik, Pak Ibnu, ya selama kita masih dalam pandemi COVID-19 ya, anjuran agar jaga jarak, hindari keramaian, cuci tangan, biasakan pola hidup sehat, serta jaga daya tahan tubuh, dan jangan lupa minum Yakult setiap hari. Terima kasih untuk pendengar setia Radio Dakta dan pelanggan setia Yakult. Terima kasih untuk pelanggan toko. Untuk mendapatkan informasi seputar Yakult dapat menghubungi media sosial Yakult Indonesia di Instagram @yakult_Indonesia dan fanpage Facebook Yakult Indonesia. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Iya, mungkin dari Bu Desi closing ada yang ingin? Ya, terima kasih buat Pak Ibnu. Terima kasih banyak untuk semua pendengar Radio Dakta FM. Ya, doa saya semoga semua pendengar Radio Dakta dan seluruh pencinta dan pelanggan setia Yakult semua dalam keadaan sehat. Terima kasih banyak untuk hari ini, dan semoga kita selalu dapat menerapkan protokol kesehatan ya, dan menghindari kegiatan-kegiatan yang akan menimbulkan kerumunan ya,
Sebaiknya kita menghindari dan tetap menjaga protokol kesehatan. Jadi tetap sehat. Salam sehat selalu dari saya untuk kita semua. Iya, baik. Terima kasih Bu Desi dan Pak Stono. Tentunya terima kasih untuk Yakult Indonesia sudah 30 tahun bersama keluarga Indonesia dan konsumsi Yakult, dan semoga bisa berkontribusi tentunya untuk kesehatan keluarga Indonesia dan juga tentunya untuk kepedulian lingkungan di Indonesia saat ini, dan jadikan Yakult sebagai minuman keluarga sehat setiap hari. Selain bisa mensehatkan, dan juga Yakult tentunya bisa memajukan ataupun membangkitkan ekonomi masyarakat terutama di masa pandemi dengan penjualan produk baik dari distribusi center ataupun dari Yakult Lady-nya sendiri. Baik, Bu Desi dan Pak Stono, terima kasih sudah bergabung dalam talk show kali ini. Terima kasih Pak Ibnu. Terima kasih banyak Pak Ibnu. Semoga Bu Desi dan Pak Stono sehat selalu dan juga bisa terhindar dari Amin. COVID-19. Pak Stono dan Bu Desi. Amin, amin, amin. Terima kasih Pak Ibnu. Terima kasih Pak Ibnu. Terima kasih, dan juga untuk rekan Dakta silakan yang ingin masih menjawab pertanyaan di WhatsApp 0815 101 107 107. Bu Desi dan Pak Stono, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum Oke, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi pagi wabarakatuh. izin live ya. Izin dulu ya Pak Ibnu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Selamat pagi. Dakta Radio, bijak dan cerdas. Cintai ususmu, minum Yakult tiap hari. Jadikan